Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fetrian, seorang mahasiswa dari Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Teknologi Pendidikan Angkatan 2024. Di kesempatan kali ini, saya ingin nge-review artikel yang memiliki judul Paradigma Inovasi Pendidikan Berkelanjutan, Analisis Literatur terhadap Konsep Discovery, Invensi, Inovasi, dan Modernisasi Era Digital. Artikel ini memiliki topik pembahasan bagaimana transformasi pendidikan di era digital tidak terjadi secara instan, melainkan melalui 4 tahapan konseptual yang saling berkaitan, yaitu discovery, invensi, inovasi, dan modernisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun kerangka konseptual yang sistematis untuk memahami proses perubahan pendidikan secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Sumber data diambil dari jurnal-jurnal ilmiah yang sudah terakreditasi dari periode 2015 sampai dengan 2025. Kemudian dianalisis lagi menggunakan teknik analisis isi tematik. Metode ini dipilih tepat karena penelitian bertujuan untuk membangun sintesis teoritis, namun demikian, kelemahannya adalah tidak ada pengujian empiris secara langsung, sehingga model yang dihasilkan masih bersifat konseptual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan inti konsep yang dibahas dalam artikel ini. Tahapan pertama adalah discovery. Discovery diartikan sebagai proses penemuan pengetahuan baru melalui eksplorasi yang aktif. Konsep ini sejalan loh dengan teori konstruktivisme Jerome Bruner yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis penemuan. Pada tahapan ini, ide atau gagasan baru dalam pendidikan mulai muncul sebagai respon terhadap tantangan zaman. Tahapan kedua adalah invensi. Invensi merupakan konkretisasi dari hasil discovery dalam bentuk produk, metode, atau teknologi yang baru. Contohnya adalah pengembangan learning management system, penggunaan AR atau VR dalam pembelajaran. Jadi, jika discovery menghasilkan ide, maka invensi itu mewujudkan ide tersebut dalam bentukan yang nyata. Tahap ketiga adalah inovasi. Inovasi adalah proses penerapan hasil invensi secara luas dalam sistem pendidikan. Pada tahapan ini, perubahan tidak lagi bersifat individual, tapi sudah menyentuh lembaga atau sistem. Teori difusi inovasi dari Rogers menjelaskan bahwa keberhasilan inovasi dipengaruhi oleh faktor sosial, komunikasi, dan kesiapan organisasi. Artinya, nggak semua invensi otomatis menjadi inovasi jika lingkungan itu belum siap. Tahap terakhir adalah modernisasi. Modernisasi merupakan tahapan institut inovasi secara sistemik. Pada tahapan ini, perubahan sudah terintegrasi dalam kebijakan, budaya organisasi, dan praktik pendidikan sehari-hari. Modernisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga peningkatan profesionalisme guru dan reformasi kebijakan pendidikan. Secara keseluruhan, model yang ditawarkan oleh artikel ini menunjukkan bahwa discovery menghasilkan ide, invensi itu mewujudkan ide, inovasi itu yang menyebarkan ide, dan modernisasi melembagakan ide ke dalam sistem pendidikan. Masuk ke dalam pembahasan kekuatan dan kelemahan pada artikel ini. Dari sisi kekuatan, artikel ini memiliki kerangka konseptual yang sistematis dan mudah dipahami. Artikel ini juga cukup relevan dengan konteks transformasi digital dan mengintegrasikan beberapa teori pendidikan seperti konstruktivisme, teori perubahan pendidikan, dan teori difusi inovasi. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan juga. Model disajikan secara linear, padahal dalam praktiknya proses inovasi pendidikan sering bersifat dinamis dan tidak selalu berurutan. Selain itu, artikel ini belum menjanjikan data yang empiris untuk menguji efektivitas model tersebut. Analisis konteks Indonesia juga masih bersifat umum dan belum membahas kebijakan secara spesifik. Sehingga kesimpulannya adalah, artikel ini memberikan kontribusi penting secara konseptual dalam memahami transformasi pendidikan yang berkelanjutan. Meskipun masih memerlukan pengujian empiris yang lebih lanjut, kerangka discovery, invensi, inovasi, dan modernisasi dapat menjadi dasar pemikiran dalam merancang kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih adaptif terhadap perkembangan era digital. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.